supaya Ya, silakan, Pak. di sinyal kelihatan kurang begitu baik. Ya. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Pak ya? Yes, sudah Pak. Baik. Ya, hari ini safety moment kita mengenai cyber attack in oil and gas industry. Jadi ini saya ingat saya udah berapa kali ya cyber attack ini kita buatkan safety moment. Mungkin ini yang ketiga atau keempat mungkin ya beberapa tahun yang lalu. Baik, tapi ini untuk merefresh sedikit. Jadi apa yang terjadi? Tepatnya itu beberapa. Kalau researcher bilang bahwa dari beberapa tahun belakangan ini, terutama untuk yang 8 tahun ke belakang, itu cyber attack yang melandai infrastruktur utama seperti oil and gas supply, kemudian juga untuk food industries itu meningkat tajam, gitu ya. Dan bahkan kalau di US sendiri, jadi ya, di US ini kalau dilihat dari tren gitu, dari tahun 2009 sampai 2019, 10 tahun belakangan ya, itu meningkat drastis jadi kalau untuk cyber attack incident yang kalau cost-nya itu, damage cost-nya itu 1 miliar ke atas begitu ya, itu mulai dari 21 kasus sampai 105, berapa kali lipat? 5 kali lipat gitu ya, peningkatannya dari 10 tahun belakangan. Nah, ini signifikan sekali. Nah, di tahun 2022 baru saja bulan Februari kemarin itu ada di Eropa khususnya itu ada beberapa cyber attack yang melanda di Jerman sendiri, kemudian di Belgium dan di Netherlands begitu ya, sehingga mengakibatkan disruption dari oil tanking, terutama di Jerman sendiri. Jadi sistem untuk distribusi crude maupun fuelnya juga terganggu ya dari oil tanking Deutschland ya, itu sehingga transportnya, kemudian vehicle fuel dan semua sistemnya itu terganggu sekali karena hack. Dan mereka harus mengurangi kapasitas operasinya. Bahkan dari report itu suggest dari attack dari cyber attack tersebut, si attacker itu minta ransom gitu ya, hackernya minta ransom untuk bisa mengoperate kembali sistem tersebut, tapi tidak begitu jelas apakah disanggupi atau tidak gitu. Kemudian ini balik untuk 2021 tahun yang lalu bulan Mei, itu di Amerika sendiri, terutama untuk di nama itu Colonial Pipeline yang dioperasi di Amerika, itu juga mendapatkan cyber attack ya. Ini pipeline sistemnya itu, foto ini. Padahal mereka mempunyai 5.500 mile pipeline begitu, jauh sekali. Jadi sistem pipeline ini terganggu gitu ya, sehingga mereka mengakibatkan damage dari segi ekonomi juga lumayan besar itu Amerika. Kemudian kita balik lagi tahun 2000, kalau saya tidak salah itu di Saudi Arabia ya, juga terjadi, terutama ketika malam hari terjadi cyber attack juga di fasilitas di Rabi Complex gitu ya. Ini sistem refinery-nya dari Rabi Complex ini. Nah, ini sangat berbahaya karena cyber attack ini menghantam mereka punya safety instrumented system gitu. Di SIS sistemnya yang dihantam sama cyber attack itu, sehingga mengakibatkan shutdown-nya itu, untungnya sistem shutdown-nya beroperasi dan tidak terjadi loss of containment. Padahal kalau ini terjadi, worst case scenario dari ini report itu mengatakan bahwa potensial rilis dari toxic hydrocarbon sulfide itu besar sekali kalau ini terjadi. Ya, tapi untungnya tidak terjadi. Kalau itu terjadi bisa menjadi explosion karena high pressure release dan high temperature. Untungnya tidak terjadi dan shutdown sistemnya berfungsi dan menutup ESDV-nya. Nah, cuman SIS-nya terkena dan mereka harus membayar ekstra untuk recovery-nya. Dan selanjutnya 2019 kalau masih ingat di cyber attack di Pemex Meksiko ya, the largest oil company di Meksiko sana,
Dan ini si attacker ini minta ransom dan jumlahnya cukup besar sekali, sampai 4,52 miliar euro yang mereka minta gitu ya, berupa Bitcoin ya. Jadi untuk menyelamatkan ini. Tapi untungnya mereka punya sistem redundant ya. Jadi tidak ada data itu bisa direcover lagi yang mereka punya sistem backupnya ya, sehingga mereka tidak mau membayar ransom itu. Nah, apa learning point di cyber attack ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa saya sebutkan tadi cyber attack terutama di oil and gas industry itu menjadi ini sangat kritikal ya. Jadi sangat kritikal untuk diantisipasi karena trennya itu meningkat gitu ya. Seiring dengan cyber attack di industri yang lainnya, terutama juga termasuk food industries. Nah, kemudian belajar dari malware attack tahun 2012 juga sampai sekarang itu increase dari teknologi untuk antisipasi dari cyber attack itu meningkat, tapi kemampuan si attacker ini juga meningkat cukup tajam gitu. Jadi kemampuan mereka untuk intruder gitu ke dalam sistem IT sistem dari perusahaan itu juga semakin ahli begitu ya. Dan ini memaksa bahwa ahli-ahli atau expert untuk IT kita di industri ini untuk berpikir keras bagaimana untuk menyelamatkan sistem, terutama untuk kalau kita punya RTU, PLC, kemudian ICS dan sebagainya, ini harus punya firewall yang canggih begitu ya, sehingga ICS sistem kita itu juga bisa terproteksi demikian rupa. Nah, kemudian dari seni proses control domain PCD IT system. PCD IT system ini sangat penting untuk di industri, terutama untuk oil and gas system ya, untuk memprotek control and terutama control and safeguarding production operation supaya tidak menyebabkan total shutdown ataupun loss containment dari sistem tersebut, memprotek dari cyber threat. Dan yang terakhir ini yang bagus sekali, kabar gembira bahwa dari American Petroleum API sendiri mereka mengupdate cyber security standard untuk pipeline. Nah, saya pikir juga bisa berguna untuk production operation mulai dari Agustus tahun 2021. Jadi betapa pentingnya bahwa PCD IT system itu untuk memprotek keamanan sistem di IT system di industri oil and gas. Demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, semoga menjadi bermanfaat, menjadi pengantar bagi knowledge sharing kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Hildiansyah atas penyampaian safety moment-nya yang topiknya juga terkait nih ya, cyber attack. Baik, kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Novian Kristanto. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Novian Kristanto. Iya, terima kasih Pak Edi untuk waktunya. Saya izin share Pak. Ya, silakan Pak. Apakah sudah muncul? Sudah muncul Pak Edi? Sudah. Oh, oke. Untuk session share kali ini saya berusaha untuk share basic dasar lah. Jadi walaupun kita basicnya instrument and control, setidaknya kita bisa belajar basic dasar dari cyber security itu prosesnya bagaimana. Ini sedikit CV saya. Saya alumni dari Teknik Fisika ITS. Saya join masuk 98, kemudian selesai 2002. Kemudian setelah 2002 saya tidak di jalur yang benar, kalau teman-teman saya bilang. Saya masuk ke IT untuk jadi software developer sampai tahun 2006. Fokusnya di database dan ERP aplikasi. Kemudian di 2006
saya kembali lagi ke jalur saya, mengerjakan project control system baik DCS maupun SCADA sampai akhirnya di tahun 2010 saya balik lagi ke IT untuk waktu itu sedang booming mobile. Akhirnya tahun 2011 saya balik lagi ke dunia control system, tapi kali ini plus ada solutionnya. Jadi di Yokogawa ada pengembangan untuk control system plus solution piece software maupun network security. Ini sekilas dari CV saya. Nah, sebelum kita menyasar mengenai cyber security di industrial automation, kita belajar dulu yang mengancam di industrial itu apa sih gitu. Kalau di sini saya lihat ada di groupingnya ada 11 ancaman lah, mulai dari phishing, DDoS, kemudian virus, malware, SQL injection, dan beberapa hal. Nah, tapi dari ini semua yang saya ingin highlight adalah nomor 4 dan nomor 5, karena industrial automation ini tidak diekspos secara publik. Jadi nomor 1 sampai nomor 11 kecuali 4 dan 5 itu possibility mungkin, tetapi kasusnya sangat jarang. Makanya saya ingin meng-highlight kita difokus di nomor 4 dan 5. Nah, ketika kita bahas mengenai malware, sebenarnya ada beberapa subbagian dari malware itu. Di antaranya virus, kemudian yang sekarang lagi booming adalah ransomware, dan beberapa subbagiannya spyware, trojan, dan beberapa hal. Nah, dari sini kita ada belajar bahwa kebanyakan yang di industrial automation sekarang ini adalah virus dan ransomware. Nah, dari sini kita belajar sebenarnya ransomware itu bagaimana cara kerjanya. Jadi ketika kita bisa tahu bagaimana cara dia masuk dan berproses. Kalau kita lihat di sini, ransomware bisa masuk dalam tiga bagian. Pertama, bisa melalui email yang memiliki attachment, kemudian bisa melalui flash disk, ataupun melalui website. Tetapi di dunia industrial automation, untuk yang nomor 3, sebenarnya malicious website agak sedikit possibility-nya kecil, karena kemungkinan besar bahwa di sebuah control room untuk akses internet sangat kurang sekali. Jadi suspeknya kemungkinan adalah nomor 1 dan 2, tapi possibility paling besar adalah nomor 2, infected dari flash disk. Nah, dari ketika sebuah flash disk yang terkoneksi dengan sebuah komputer, ransomware ini akan bekerja berusaha untuk mengenkrip semua data di komputer tersebut. Nah, setelah dia masuk di komputer tersebut, dia akan berusaha untuk menyebarkan, menginfeksi dari komputer yang ada dalam sebuah jaringan. Ketika sebuah jaringan itu mempunyai security yang rendah, maka ransomware ini akan berusaha masuk ke komputer yang lain. Seperti yang tadi Pak Heldian bilang, bahwa ransomware untuk membukanya membutuhkan mereka minta adanya timbal balik uang untuk membuka file-file yang terenkripsi tadi. Jadi sekarang ini banyak kasus-kasus ransomware yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa beberapa inputan yang harus kita aware untuk terjadinya proses ransomware ini.
Nah, di sini kita belajar mengenai bagaimana sebuah ransomware ini bisa berekspansi dalam sebuah jaringan. Seperti tadi saya bilang bahwa sebuah flash disk atau external hard disk yang terkoneksi dalam sebuah komputer yang terinfeksi bisa menyebabkan terinfeksinya malware tersebut. Nah, paling gampang ketika sebuah malware itu terinfeksi dalam komputer, dia akan berusaha untuk mencari celah. Paling gampang itu adalah sharing-sharing folder yang mungkin terkadang kita untuk mempermudah pekerjaan kita sering sharing folder. Biasakan operator di HIS satu dengan HIS yang lainnya, mereka mempermudahnya menggunakan sharing folder, ataupun biasanya nanti dari operator kemudian ke bagian lain menggunakan sharing folder. Ini salah satunya cara yang paling mudah terinfeksi adalah melalui shell folder tersebut. Kemudian mengenai security, terkadang Microsoft sebagai operating system yang paling banyak digunakan di dunia industrial, terkadang agak lambat ketika sebuah website menunjukkan bahwa adanya sebuah lubang di sebuah operating system. Nah, terkadang lubang itu yang digunakan oleh ransomware untuk mereka memperbanyak diri. Nah, terkadang dengan adanya security patch yang dikeluarkan oleh Microsoft itu bisa membantu untuk menanggulanginya. Nah, kemudian terkadang ada password yang lemah. Terkadang kita kalau buat username dan password itu biasanya mirip gitu. Username-nya user, kemudian password-nya user, itu terkadang mempermudah kita, tetapi itu juga bumerang buat kita juga. Kemudian open port yang terbuka itu menyebabkan juga, karena ada beberapa port yang digunakan oleh malware tertentu untuk mereka bisa berkembang. Terus kemudian adanya beberapa RPC, remote procedure call ini yang built-in di Windows yang terkadang mereka juga digunakan oleh malware-nya. Nah, dari sini kita belajar mengenai bagaimana sebuah malware itu bisa menyerang pada sebuah jaringan. Nah, kemudian selain ini kita berusaha untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai malware itu. Nah, malware sendiri sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya terdiri dari banyak function. Sebenarnya nggak beda jauh sebenarnya hanya aplikasi kita yang sering kita jalankan, tetapi malware sendiri mempunyai function yang dia bisa memperbanyak diri secara otomatis dan terkadang merugikan kita juga. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya malware sendiri terdiri dari banyak function yang harus dia jalankan. Nah, ini adalah beberapa semacam source code yang saya dapatkan bahwa di dalam malware sendiri ada banyak function yang mereka coba untuk mereka masukkan ke dalam malware tersebut. Semakin canggih, tentu semakin banyak function yang harus mereka masukkan dengan banyak algoritma juga kondisi tertentu. Jadi semakin kompleks, function juga akan semakin banyak yang diterapkan di sebuah malware. Nah, malware sendiri mereka spesifik terhadap operating system. Terkadang ketika sebuah malware yang infected Windows operating system, ketika ada operating system yang lain, misalkan Linux ataupun Android, malware tersebut tidak akan bisa bekerja. Karena malware sendiri balik lagi bahwa dia terdiri dari banyak function
dan function itu spesifik. Jadi mungkin ketika kita lihat bahwa malware itu function untuk menggandakan diri, misalkan menggunakan function copy dari Windows sendiri itu berbeda dengan operating system yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa even malware itu bisa berkembang, tetapi kita juga mempelajari bahwa ternyata dia juga mempunyai satu spesifik tertentu gitu. Nggak bisa sebuah malware yang mungkin ada suatu saat mungkin ketika dia membuat satu malware yang multi operating system, tapi untuk saat ini sepertinya ketika saya coba cari mereka masih targetnya terhadap spesifik operating system. Kalaupun mereka misalkan mencoba untuk multiple operating system, otomatis di dalam malware sendiri ukuran size-nya pasti akan besar, dan itu juga membuat mereka agak kesusahan juga untuk bisa berkembang, karena semakin besar filenya tentu membutuhkan waktu untuk mereka menggandakan diri. Jadi kata kuncinya di sini yang kita bisa pelajari bahwa malware sendiri adalah terdiri dari banyak function dan dia spesifik terhadap satu operating system. Nah, dari sini kita tahu bahwa basic tadi bagaimana cara inputnya malware bekerja, kemudian bagaimana dia berkembang, dan di dalam malware sendiri bagaimana. Nah, kita juga mencoba belajar mengenai studi case-nya. Zaman dulu yang paling banyak itu kan Stuxnet yang terjadi di Iran. Ini ada program nuklir di Iran yang terinfeksi virus Stuxnet. Nah, virus Stuxnet ini masuk ke dalam sebuah plan melalui USB stick. Jadi ada seseorang yang mempunyai flash disk, dia hanya memasukkan flash disk tersebut ke komputer dan virus tersebut akan berkembang dengan sendirinya. Nah, virus sendiri menginfeksi operating system yang running pada Windows. Jadi operating system yang lain dia nggak akan bekerja. Nah, spesifik software yang terinfeksi adalah software dari Siemens PCS7, WinCC, dan Step 7. Jadi dia spesifik bekerja terhadap software-software ini, karena software inilah yang berjalan di program nuklir di Iran tersebut. Kemudian dia juga spesifik terhadap controller S7 PLC. Nah, kemudian ini lagi. Stuxnet ini mempunyai ukuran untuk malware lebih besar, dan dia mempunyai dua bahasa pemrograman, baik itu C maupun C++. Jadi ini agak-agak rancu, karena biasanya ketika semakin hacker membuat satu malware, dia sebenarnya spesifik terhadap satu bahasa pemrogram, tetapi ini mungkin karena C++ itu digunakan oleh aplikasi Siemens dan S7, makanya mereka akhirnya harus menyelipkan C++ ini di aplikasi di malware Stuxnet-nya itu tadi. Nah, kemudian kita lihat ternyata Stuxnet ini paling banyak di Iran, tetapi ternyata perkembangannya nomor 2 adalah Indonesia. Nah, pertanyaan kemudian gini, kenapa ketika di Iran dia bisa menyebabkan program nuklir Iran bermasalah, tetapi di Indonesia kita nggak pernah dengar gitu, bahwa si Stuxnet ini menyebabkan sesuatu di Indonesia, baik di Indonesia, kemudian negara-negara lain. Nah, di sini kita coba belajar juga lebih dalam lagi sebenarnya prinsip kerjanya Stuxnet ini bagaimana gitu.
Nah, oke, kita ke next berikutnya. Nah, ini adalah basic monitoring kita ketika ada di dalam sebuah proses kontrol. Biasanya para operator akan melihat proses yang ada di lapangan melalui HMI, baik itu melihat pressure, temperatur, apapun yang ada di lapangan. Kemudian PLC sebagai kontrolernya yang terkoneksi dengan transmitter, sensor, aktuator, dan sebagainya. Nah, di antara HMI dan PLC, ini sebenarnya ada sebuah aplikasi yang jalan di background. Kebanyakan kita sebagai user nggak melihat aplikasi ini sih, tapi dia akan menghubungkan antara PLC dengan grafik HMI kita yang tampil. Ini adalah basic dari prosesnya. Nah, di sini kita coba mempelajari Stuxnet itu bermainnya di mana gitu. Nah, dari diagram ini dia ternyata bermain di tengah antara HMI dan service aplikasi. Jadi Stuxnet ini memanipulasi data yang diterima dari PLC dan yang ditampilkan di HMI. Jadi misalkan dari PLC sensor temperatur harusnya 100 derajat, tetapi yang dimunculkan di HMI adalah 80 derajat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus aware bahwa ternyata Stuxnet ini bermainnya sedalam itu gitu loh. Jadi dia memanipulasi data dari PLC ke grafik HMI kita. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mereka manipulasi? Nah, ternyata seharusnya frekuensi drive yang berjalan di drive tersebut antara 807 dan 1210 Hz, tetapi Stuxnet memanipulasinya menjadi 2 Hz dan 1064. Nah, drive ini pun spesifik terhadap dua brand, yaitu drive yang diproduksi di Finland yaitu Vicon, dan drive yang diproduksi di Iran sendiri adalah Fararo. Jadi di sini kita belajar bahwa Stuxnet ini sampai sedemikian detailnya untuk menyerang sebuah plan. Jadi kalau saya analogikan itu ketika misalkan sebuah chef atau koki ketika dia memasak roti, dia tidak menyerang pemanasnya atau kompornya sehingga kompornya bermasalah, ataupun ovennya yang untuk memanaskan rotinya, tetapi dia membuat rotinya itu menjadi tidak matang atau bahkan bisa menjadi gosong. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah plan terinfeksi seperti ini, saya sebagai engineer pun akan kesusahan gitu. Karena di satu sisi kita akan percaya dengan nilai yang akan dimunculkan oleh HMI tersebut. Kemudian di satu sisi PLC sebagai penerima transmitter atau sensor, dia akan meneruskan itu di sebuah grafik HMI. Biasanya kalau kejadian seperti ini ketika sensor temperatur enggak cocok, operator pasti akan meminta ke orang maintenance, tolong cek ini mungkin transmitter temperaturnya ini ada masalah ini, kok kenapa hasil dari produksi kita kok sering bermasalah gini. Mungkin dikalibrasi gitu. Orang maintenance pasti akan berusaha untuk mengkalibrasi dari sensor tersebut. Setelah dicek ternyata sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, ketika dioperasikan ternyata hasil dari prosesnya menjadi masalah. Kemudian orang operation biasanya ngomong langsung dengan orang maintenance. Tapi orang maintenance paling balik lagi ke orang operation. Mungkin kamu jalanin memberikan nilainya salah deh gitu. Nah, orang operator pasti akan melihatnya di trend.
Lah ini trennya udah bener, semua ngikutin udah prosedur sesuai temperatur yang diinginkan. Nah, tetapi Stuxnet ini berusaha memanipulasi yang ada di dalamnya. Nah, makanya malware ini apa ya? Dia punya apa ya? Kelebihan tersendiri kalau menurut saya. Kalau biasanya virus ketika dia terinfeksi dalam sebuah komputer, dia berusaha untuk mengacaukan komputer itu sedemikian, mungkin network-nya ada terlalu banyak traffic atau komputernya menjadi bermasalah. Tetapi ini enggak, dia hanya merubah, memanipulasi nilai yang ada di dalamnya. Ya ini sih yang mungkin kita harus aware. Nah, setelah kita berusaha untuk belajar dari salah satu malware yang ada, kita coba untuk mengetahui sebenarnya motivasi adanya cyber attack ini apa sih gitu. Nah, ini adalah beberapa motivasi yang saya temukan. Di antaranya adalah organization crime yang sekarang paling banyak itu adalah ransomware. Mereka dikelola oleh sebuah organisasi yang mereka membuat ransomware yang menyerang banyak perusahaan, dan ketika perusahaan itu terkena ransomware, mereka akan meminta sebuah ya uang untuk bisa membuka kunci enkripsinya. Ini yang paling banyak sekarang. Kemudian beberapa alasan juga, kita juga nggak bisa terlepas dari beberapa person nih yang mungkin nggak begitu happy dengan keadaan perusahaan, yang mereka bisa melakukan juga. Kemudian ada beberapa organisasi political influence ya, seperti yang kemarin ada di Indonesia itu termasuk salah satu cyber attack juga. Kemudian diantaranya adalah beberapa script yang mungkin sebenarnya itu digunakan untuk testing-testing yang mungkin dilakukan di lab atau dan sebagainya. Tetapi ketika mereka testing itu di lab dan ternyata malware itu keluar dari lab, ternyata menyebabkan kerusakan-kerusakan juga. Itu juga kita harus aware juga. Nah, diantaranya sekarang ini kompetitor. Nah, dengan semakin banyaknya usaha yang dilakukan di internet, persaingan pasti banyak. Jadi salah satu cara untuk persaingan usaha itulah negatifnya adalah bisa melakukan penyerangan cyber attack terhadap kompetitor yang lain. Jadi saya berusaha untuk merangkum ini beberapa motivasi yang sering digunakan beberapa person untuk melakukan cyber attack. Nah, setelah kita belajar mengenai satu serangan mengenai malware, kita belajar sedikit mengenai sebenarnya bagaimana sih sebuah komputer itu berkomunikasi. Ini saya berusaha untuk menyederhanakan gitu. Kalau kita lihat di sini ada dua buah device. Ini bisa komputer atau device yang lain. Ketika dia berkomunikasi, ada dua cara. Mereka bisa menggunakan protokol adalah TCP, yang satu adalah UDP. Kalau analoginya itu, kalau TCP itu komunikasi yang memerlukan dua arah feedback. Jadi ketika sebuah komputer A ini ingin berkomunikasi dengan komputer B, dia akan tanya dulu, saya minta data ini. Komputer A akan menunggu komputer B menjawabnya terlebih dahulu, sebelum kemudian komputer A ini akan menanyakan kembali. Jadi perintah pertama harus selesai dulu sebelum dia melanjutkan perintah kedua. Nah, berbeda dengan UDP,
komputer A ini ketika dia berkomunikasi dengan komputer B, dia tidak perlu feedback dari komputer B ini. Jadi ketika dia tanya, saya minta data A, walaupun komputer B tidak menjawab, komputer A akan bertanya lagi, saya minta data yang kedua. Nah, dari sini dari dua buah protokol ini yang biasa digunakan di industrial komunikasi itu adalah protokol yang menggunakan UDP, karena UDP membutuhkan waktu yang relatif cepat dan dia tidak membutuhkan respon dari lawan bicaranya. Itu basic dari komunikasinya. Kemudian ada satu lagi, yaitu port. Kalau saya misalkan analogikan, port itu sama seperti pintu sih sebenarnya. Pintu dalam sebuah rumah. Jadi komputer ketika dia berkomunikasi, dia harus melalui pintu tertentu. Nah, jumlah pintu yang bisa dibuka dalam sebuah komputer itu ada 65.535. Nah, jumlah pintu ini atau jumlah port inilah yang digunakan oleh malware itu tadi. Jadi kalau misalkan ada sebuah device atau komputer ketika dia terserang sebuah malware, dia akan berusaha untuk mencari sebenarnya dari komputer yang lain itu pintu mana yang terbuka. Nomor 1K, 2K, 3K. Nah, salah satu serangan dari malware itu adalah melalui port yang terbuka. Nah, ada beberapa port memang yang umum digunakan yang biasanya default, misalkan 80 itu digunakan kita untuk kita browsing atau internetan biasanya. Nah, setelah kita belajar di sini mengenai prinsip dari malware, terus komunikasi, kita baru masuk ke industrial automation-nya. Nah, di sini saya berusaha untuk memetakan common arsitektur dari sebuah industrial automation. Biasanya dibagi menjadi beberapa level. Level 0 adalah dari sisi paling bawah, ada transmitter, ada aktuator, misalnya pompa, valve, sensor, dan sebagainya. Kemudian mereka terkoneksi pada sebuah controller. Level kontrol level 1. Di sini dapat terdiri dari DCS, PLC, atau bisa Flowcom, dan beberapa controller yang lain. Kemudian masuk ke level 3. Nah, di sini adalah terdiri dari HMI untuk kita memonitoring proses plan apa aja yang ada di lapangan. Kemudian ada EWS biasanya untuk kita bisa memodifikasi logic-logic apa yang kita butuhkan untuk kita bisa download di controller di DCS atau PLC di level 1-nya. Sistem arsitekturnya pun bisa client server atau peer-to-peer di level 2 ini. Nah, kemudian di level 3, biasanya di level 3 ini lebih ke arah pengumpulan data. Kalau di level 2, datanya mungkin yang tersimpan bisa antara 1 sampai maksimum mungkin 1 tahun bisa lebih dikit. Tetapi untuk di level 3, ketika kita menggunakan historian, kita bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ya, mulai dari plan itu berjalan sampai bisa 10 tahun, jadi semua data bisa tersimpan di level 3. Bahkan mungkin beberapa aplikasi yang berjalan di level 3, misalkan APC, Advanced Process Control, dan beberapa aplikasi ditaruh di level 3. Jadi konsentrasi dari level 3 adalah konsentrasi dari data. Jadi kalau level 0 adalah hardware-nya, level 1 adalah how to control-nya, kemudian level 2 itu bagaimana menjalankan prosesnya, dan di level 3 kebanyakan arahnya ke datanya. Nah,
Level 4 biasanya ke office atau enterprise. Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan data-data itu untuk mereka dipergunakan sebagai reporting atau laporan-laporan untuk proses nanti ke depan bagaimana ataupun untuk analisa-analisa. Nah, ini adalah beberapa mitos-mitos yang muncul lah di dunia industrial automation. Pertama, klien itu selalu ngomong kita nggak connect internet kok. Pembelaan pertama itu ketika berusaha adanya cyber security di dunia industrial itu mereka selalu memberikan feedbacknya adalah kita nggak connect internet gitu. Jadi posisi kita jauh lebih aman. Kemudian klien kita itu nggak mungkin lah jadi target gitu. Kan mereka nggak tahu apa yang ada di dalamnya, proses apa yang ada yang sedang berjalan. Kemudian hacker nggak akan tahu gitu loh tentang dunia proses kontrol. Jadi alasan-alasan ini yang terkadang dijadikan alasan untuk dunia industrial automation untuk mereka terkadang agak lambat untuk melakukan penerapan dari cyber security ini. Nah, tetapi ternyata dunia bergerak begitu cepat. Sekarang networking begitu banyak. Semuanya terkoneksi, baik tadi dari level 0, 1, 2, 3. Nah, biasanya terkadang level 3 dan 4 terputus. Tetapi karena sekarang kebutuhan dari perusahaan sendiri membutuhkan data yang cepat, akhirnya kebutuhan terkoneksi antara level 4 dan level 3 itu sudah sebuah kewajiban gitu. Jadi kalau dulu misalkan datanya di-copy dari flash disk di control room, terus kemudian mereka bekerja di office, kemudian mereka mengcopy datanya itu. Data yang ada di plan, kemudian mereka mengcopy datanya di office. Nah, sekarang memang dibutuhkan sebuah koneksi antara level 4 di level office dengan level 3 yang ada di plan. Karena itu ketika itu terkoneksi, kemungkinan bahwa serangan itu pasti ada. Nah, ransomware ini agak unik karena mereka menyerang dan ada ada kebutuhan akan uang di situ. Makanya sekarang uang itu menjadi motivasi untuk cyber security ini jadi begitu berkembang. Mereka terkadang membuat bagaimana caranya supaya ransomware mereka bisa penetrasi terhadap perusahaan-perusahaan. Nah, motivasi inilah yang harus kita aware kan. Apa yang harus kita lakukan, best practice-nya bagaimana. Nah, dari sini semua kita nyoba untuk apa sih yang harus kita lakukan, best practice apa sih yang bisa kita lakukan di sebuah industrial automation. Nah, solusi paling gampang menutup semua port. Karena salah satu tadi yang ancamannya adalah melalui flash disk. Sekarang ada produk yang udah diproduksi, mereka bisa menutup baik itu USB port maupun Ethernet port. Jadi ketika secara fisikal port-port itu tertutup, jadi semakin sedikit bahwa malware itu akan terkoneksi melalui USB ataupun melalui Ethernet port. Menurut saya ini cara yang paling mudah, walaupun sebenarnya
penutupan port-port ini bisa dilakukan secara logical, tetapi terkadang di dunia electrical instrument mereka lebih suka secara fisik. Jadi secara terlihat tampak, oh port ini tertutup. Nah, ketika ada kebutuhan bahwa membutuhkan USB port atau Ethernet port, mereka membutuhkan satu kunci lah ini. Jadi kunci ini akan dipegang oleh mungkin engineer yang ditunjuk untuk membuka port-port tersebut. Jadi secara fisik kita benar-benar udah close. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah update antivirus. Kemudian update Windows. Kemudian kita membuat pemisahan segregate antar network tadi. Kemudian kita bisa melakukan backup and recovery. Ini menurut saya sebagai best practice lah sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam sebuah plan ketika kita berusaha untuk mengurangi serangan terhadap cyber attack. Kalau misalkan dari keempat ini kita gambarkan dalam layar tadi akan seperti ini. Jadi yang kita lindungi adalah layer 2, layer 3, kemudian layer 3 dengan layer 4 ini kita adakan layer 3,5. Pak Edi, apa presentasi saya terlalu kecil? Enggak, udah. Oh, oke. Bisa kelihatan. Oke. Diagram ini best practice dari yang kita bisa implementasikan. Jadi di level 0 transmitter semua transmitter, aktuator semua ada di sini, kemudian level 1 controller, level 2. Nah, level kedua di sini yang kita perlu aware adalah HMI ini berjalan di common PC, yang jalan juga di common operating system adalah Windows. Yang Windows adalah target utama operating system dari ransomware itu tadi. Karena itu kita memberikan sebuah firewall di sini untuk memisahkan antara level 2 dan level 3. Jadi jika sesuatu terjadi di level 2 ini tidak akan menginvasi ke level 3. Jadi segregate network ini kita perlukan. Jadi tiap level kita berikan sebuah firewall. Serangan bisa terjadi dari level 2 melalui flash disk komputer ini, kemudian bisa terjadi dari level 4 yang dari Office. Jadi misalkan mungkin kita nggak buka email dari plan di level 2, tetapi di level 4 di Office kita sering banyak menerima email. Dan melalui email itu yang mungkin kita nggak sadar gitu. Ternyata email attachment yang kita terima itu ada malware-nya di situ. Nah, jadi serangan dari atas dari level 4 kita sudah blocking adanya satu firewall di sini. Jadi serangan dari atas ketika masuk ke level 3 akan diblok di sini. Dan setiap layer kita akan beri firewall satu-satu. Jadi ketika misalkan level 3 pun terkena, dia tidak akan masuk ke level 2 dan dia tidak akan lari ke level 4. Itu makanya kita segregate network-nya. Kemudian best practice-nya kita juga melakukan antivirus. Nah, antivirus ini harus ada periodik setiap waktu. Karena vendor dari antivirus sendiri mereka selalu akan mengupdate. Karena malware akan selalu berkembang. Kalau misalkan antivirus yang ada di level 2 dan level 3 kita tidak update, ya jika terjadi ransomware yang baru yang masuk, antivirus kita juga nggak akan bisa mengenali itu. Makanya
kita harus selalu mengupdate. Nah, salah satu cara untuk mengupdate adalah antivirus kita bisa terkoneksi dengan internet. Nah, prinsip dasar dari level 2 dan level 3 itu tidak diperbolehkan untuk terkoneksi dengan internet. Makanya kita butuh satu level 3,5. Level 3,5 ini, di mana level 3,5 inilah sebagai layer antara level 3 dan level 4. Jadi semua komputer yang memang diharuskan untuk terkoneksi dengan internet ataupun pihak luar itu harus melalui level 3,5 ini. Jadi antivirus server yang ada di level 3 ini itu tidak diperbolehkan untuk direct koneksi keluar. Jadi makanya kita butuh satu antivirus server lagi di sini yang nanti server inilah yang terkoneksi ke publik. Makanya ada 2 server di sini. Nah, ini juga berlaku terhadap WSUS ini tadi. WSUS ini adalah Windows Server Update Service. Jadi Microsoft sendiri punya satu mekanisme untuk operating sistemnya itu bisa otomatis mengupdate sendiri. Jadi ketika ada lubang-lubang untuk serangan dari malware, itu bisa tertutup. Nah, mekanisme dari WSUS sendiri ini sama halnya seperti antivirus. Jadi level 2 dan level 3 tidak dibolehkan untuk terkoneksi dengan publik. Sedangkan di level 2 sendiri kita punya HMI yang operating sistemnya adalah Windows, kita punya EWS, kita punya SCADA server yang harus diupdate Windows-nya dan antivirusnya. Berarti semua yang ada di level 2 ini dia akan terupdate melalui level 3. Jadi level 2 akan terkoneksi dengan level 3. Nah, level 3 sendiri tidak diperbolehkan langsung koneksi ke internet. Dia harus lari dulu ke level 3,5 yang kita sebut dengan DMZ ini, baru nanti di sini yang diperbolehkan terkoneksi dengan luar. Jadi desain arsitekturnya seperti itu. Nah, setelah kita punya antivirus server untuk update dan Windows Server juga untuk update, salah satunya yang kita implementasikan adalah backup. Jadi ketika kita udah punya pertahanan dari sisi firewall, kemudian antivirus dan Windows, ketika something happen di level 2, misalkan entah keras kena apalah, baik secara hardware atau serangan, kita bisa merestore kembali secara cepat dari backupan last backup kita yang kita dapatkan. Jadi biasanya kalau secara reguler kita bisa membuat scheduling. Jadi misalkan HMI 1 ini kita backup di hari Senin, kemudian HMI 2 kita lakukan backup di hari Selasa, 3. Jadi ketika sesuatu yang terjadi di level 2 di sini di PC kita bisa menggantinya dengan komputer yang baru dan kemudian otomatis merestore dari data terakhir yang kita backup. Secara cepat dengan konfigurasi juga dari kondisi konfigurasi kita yang terakhir. Makanya dari sini best practice yang bisa kita implementasikan dalam sebuah plan adalah ini. Nah, kalau dari sini kita banyak membahas dari level 2, level 3, kemudian level 3,5, kemudian level 4. Nah, kemudian bagaimana dengan level 1, level 0? Nah, terkadang
seringkali kita ketemu dengan customer yang mereka worry karena sekarang ini banyak device dari komunikasi menggunakan Ethernet. Jadi ketika user ini komunikasinya menggunakan Ethernet, menggunakan TCP/IP gitu, mereka worry karena mindsetnya ketika itu menggunakan internet, virus akan bisa masuk. Nah, balik lagi ke dasar kita tadi, malware itu akan mempunyai function yang banyak, tetapi function itu akan jalan ketika dia berada dalam sebuah functionnya itu berada. Jadi misalkan malware itu dia akan jalan di operating system Windows. Misalkan malware itu entah bagaimana caranya bisa ada masuk ke dalam PLC atau DCS, walaupun file virus itu ada, dia juga nggak akan bisa berjalan karena operating system yang ada jalan di PLC atau DCS itu tidak memungkinkan dia untuk melakukan function-function yang harus dia jalankan. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya di level 0 kita nggak terlalu worry lah, karena biasanya vendor mempunyai DCS punya operating system sendiri di tiap vendornya, terus Flowcom sendiri mereka juga punya operating system sendiri, kemudian misalkan ini menggunakan Modbus TCP, meskipun itu adalah based on Ethernet, tapi virus pun nggak akan bisa masuk ke dalam device Modbus itu. Jadi kita setidaknya ketika punya basic yang kuat mengenai bagaimana cara kerjanya malware, terus malware itu bagaimana, kita bisa memberikan keputusan, oh di sisi mana sih kita harus memberikan blocking, misalkan firewall, di bagian manakah gitu. Nah, kita coba case study-nya di sisi yang wide area. Nah, ini beberapa project seringkali membutuhkan hal seperti ini. Ketika set plan-nya misalkan ada di Aceh atau di suatu tempat misalkan di Sumatera, sedangkan headquarter ada di Jakarta, dan data yang ada di site headquarter pasti membutuhkan. Gitu. Nah, dengan semakin berkembangnya jaringan, hal ini dibutuhkan dan dimungkinkan. Tetapi ya balik lagi, kita juga harus aware terhadap serangan cyber. Nah, sebenarnya ada beberapa implementasi yang kita bisa pakai di sini. Biasanya untuk beberapa project yang besar, mereka punya dedicated LAN. Dalam artian seperti ini, misalkan site LAN-nya ada di Lampung atau ada di Aceh, user akan memiliki atau bekerja sama dengan third party perusahaan telekomunikasi yang mereka menyediakan dedicated LAN, dalam artian bahwa jaringan ini tidak akan terekspos di publik. Jadi jaringan ini private antara site plan dengan headquarter. Yang ini sudah diakomodasi oleh third party, misalkan Telkom, kemudian Lintas Arta, kemudian Icon Plus, yang mereka punya dedicated LAN sendiri. Jadi antara site plan dengan headquarter tidak menggunakan jaringan publik. Nah, ini biasanya yang diterapkan banyak di perusahaan oil and gas, kemudian power plant, mereka khusus ini. Nah, kemudian kasus lagi, gimana kalau seandainya nggak punya dedicated LAN gitu? Kita harus menggunakan public network, gitu. Misalkan sama seperti kita menggunakan jalur internet publik secara umum. Yang paling gampang adalah kita menggunakan VPN, karena prinsip dari VPN kita bisa menggunakan jaringan publik, tetapi secara logikal bahwa site plan dengan headquarter itu adalah terhubung dalam sebuah local area network. Gitu.
otomatis tentu saja kita harus punya menggunakan VPN yang lebih secure, misalkan terenkripsi, enkripsinya 128 bit. Nah, itu nanti secara teknikal biasanya dari pihak IT akan kerjasama untuk menentukan metode apa yang digunakan yang paling baik, karena kita menggunakan public network. Dan ketika kita menggunakan public network, itu berarti otomatis bahwa orang yang terkoneksi dengan public network ini akan bisa masuk. Possibility-nya itu ada di situ. Nah, kemudian kalau yang ini kasus ketiga ini biasanya antar headquarter terkoneksi dengan user atau customer. Misalkan kasusnya itu kemarin itu lembaga pemerintah, saya lupa kemarin itu LKH atau apa ya, yang mengharuskan customer atau user mengirimkan datanya mengenai limbah. Saya lupa sih ini apa implementasinya, saya lupa. Jadi customer atau user ketika mereka mempunyai limbah KLH kalau nggak salah, masalah lingkungan hidup, mereka membutuhkan bahwa user yang mereka ada pengolahan limbah, mereka harus memberikan datanya ke KLH dalam periode satu waktu. Nah, karena di sini adalah headquarter dan customer itu berbeda perusahaan, yang otomatis mereka nggak bisa menggunakan VPN. Otomatis mereka harus menggunakan satu aplikasi yang nanti terhubung antara customer dan headquarter-nya. Jadi kalau case study-nya KLH membutuhkan data, misalkan pH atau ada beberapa data, saya lupa ini, dalam periode waktu misalkan per 1 jam. Jadi limbah dalam perusahaan itu harus dikirim secara periode waktu per satu jam. Jadi di sisi headquarter akan menyediakan satu service supaya nanti dari customer atau user yang ada di kota mana bisa menggunakan jaringan publik internet untuk mengirimkan datanya. Nah, ini apa case-case yang banyak kita hadapi lah. Nah, ini adalah beberapa standar sebenarnya untuk cyber security yang ada di industrial. Mungkin rekan-rekan bisa mengacu di standar ini. Ada standar ISA, ISO, dan DSS. Mungkin lebih detailnya sebenarnya ketika kita mempelajari lebih dalam, kita bisa mempelajarinya di sini. IEC 62443 ini spesifik terhadap cyber security di dunia industrial automation, kemudian ISO 27001 dan PCI DSS. Pak Edi, demikian presentasi saya. Semoga bisa berguna lah untuk rekan-rekan semua. Baik, terima kasih kepada Pak Novian Kristanto yang sudah menyelesaikan presentasinya. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya. Saya bacakan aja yang ada di chatbox ya. Yang pertama dari Pak Arya Budi ya. Izin bertanya Pak, dalam hal cyber attack fungsi BSN sampai sejauh mana ya? Silakan Pak. Maaf Pak Edi,
ya, BSN ya. PSN itu Mungkin ini ya Badan Cyber Nasional ya mungkin ya, ini BSN ini. oh BSN, oke. Ya BSN. Ya. Saya dengarnya PCN Pak. Biasanya kan Oh kita ya. proses kontrol network. Oke, BSN. Sampai sekarang sih biasanya sih kalau BSN kan fungsi IT-nya kan Pak. Sekarang ini kan lagi booming antara IT dan OT. Setahu saya sih BSN masih masuk ke ranah IT gitu loh. Belum masuk ke ranah OT. Setahu saya sih itu sih Pak. Kayak Badan Sandi Negara belum masuk. Setahu saya sih mungkin. Itu. Ya. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Izin tanya, apakah dengan menggunakan sistem operasi Linux atau Chrome OS, maka pengguna end user akan ada jaminan di awal untuk terhindar dari serangan ransomware? Nah, kalau misalkan dibilang aman, itu amannya karena gini Pak. Malware itu paling banyak menyerang di Windows bukan karena Windows-nya yang jelek, tetapi karena hampir 90% di industrial automation, mungkin enggak 90 ya, mungkin lebih 99 itu semua operating system menggunakan Windows gitu. Jadi lebih ke arah ketertarikan sih sebenarnya. Linux dan Chrome OS ini lebih aman karena masih sedikit hacker yang membuat malware di operating system tersebut. Itu sih Pak sebenarnya. Baik, ini tadi sebagai informasi seringkali ransomware sebagai cyber attack dapat masuk melalui attachment Excel, Word, PDF. Apakah Acronis dapat detect email yang mengandung ransomware ini? Terima kasih. Nah, balik lagi sih Pak, sebenarnya ada beberapa software sih yang ada di pasaran dan vendor. Sebenarnya saya nggak mau menyebutkan brand atau apalah. Sebenarnya ketika lebih detailnya, sebenarnya kita harus discuss dengan vendor yang memiliki software tersebut. Tapi setahu saya kalau Acronis itu lebih ke arah backup dan recovery sih. Bukan untuk mengenal cyber attack ransomware itu tadi. Koreksi Pak ya kalau misalkan saya salah. Karena produk software ini berkembang terus sih sebenarnya. Itu sih Pak jawaban saya. Baik, berikutnya dari Pak Moh Asrofi. Mohon tanya, device atau prosedur apa saja yang mesti dimiliki sistem ICSS sebuah perusahaan sehingga bisa dikatakan memiliki cyber security yang perfect? Apakah dengan adanya firewall, antivirus, dan semacam ini saja sudah cukup atau perlu lebih jauh, misal SOP yang komprehensif dan lain-lain? Standar yang diatur apa saja, mohon dijelaskan lebih detail. Nah, ini sebenarnya gini, proses dalam cyber security dalam sebuah plan itu paling dasar itu kita harusnya melakukan assessment sih. Nanti kita harus bekerja sama dengan user. Assessment yang harus dilakukan dalam sebuah proses plan ini bagaimana, sampai tingkatnya seberapa dalam. Nanti karena balik lagi implementasi cyber attack juga diperlukan pemahaman dari user juga sih sebenarnya. Nggak bisa misalkan saklek, oh ini harus seperti ini karena balik lagi kebutuhan dari setiap cyber security dalam sebuah perusahaan itu berbeda-beda. Saya sendiri pun implementasi dari user tergantung kita diskusinya sih. Biasanya dibantu dengan IT. User punya roadmap mengenai cyber security bagaimana. Nah, kita sebagai vendor berusaha untuk mematchkan dari kebutuhan IT dari roadmap yang usernya tadi inginkan. Jadi kita nggak semata-mata ini loh Pak yang ini, nggak seperti itu. Kita pasti ada diskusi dan assessment dulu Pak, seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang ya, apakah penerapan security terhadap cyber attack ini sebaiknya dikelola sendiri ataukah sebaiknya diserahkan ke pihak ketiga? Bagaimana prospek layanan cyber ini ke depan menurut pandangan narasumber? Karena bisa saja sebagai sarana bisnis. Terima kasih. Nah,
gini sih, balik lagi ke yang desain yang tadi level. Dua vendor dari automation selama ini bergerak di level 0 dan di level 1 dan di level 2. Bisnis ini akan semakin berkembang dan bisnis berkembang tergantung juga terhadap perkembangan teknologi juga. Jadi mid-nya itu sekarang adalah IT yang masuk ke OT, ataukah OT yang nanti masuk ke IT. Nah, bertemunya adalah di situ. Nah, komprominya adalah OT atau dunia kontrol sistem itu mempunyai alur yang terkadang mereka, kalau Jawanya itu bilang saklek gitu loh. Jadi ketika ini harus seperti ini, aturannya seperti ini, jadi itu yang harus IT yang harus lebih fleksibel, harus ngikutin ke dunia OT. Nah, kalau misalkan ditanya dikelola sendiri ataukah dikelola pihak ketiga, itu balik lagi sih kepada SDM dari user tersebut. Kalau misalkan mereka mempunyai sumber daya manusia untuk mengelola dari cyber security, ya lebih baik dikelola oleh user sendiri. Tetapi ketika mereka tidak mempunyai SDM, bisa diserahkan ke pihak ketiga supaya penanganannya mungkin bisa lebih bagus lagi. Sebenarnya ya prospek bisnis selalu ada lah, seperti itu sih Pak. Baik. Berikutnya, penyimpanan di luar situs atau cloud umumnya dianggap sebagai opsi yang lebih baik daripada mencadangkan ke drive lokal. Tetapi penyimpanan cloud bukan tanpa risiko. Beberapa pusat data penyimpanan cloud kurang aman dibandingkan yang lain, yang berarti data berharga Anda dapat disusupi jika protokol keamanan yang ketat tidak diikuti. Adakah solusi lain agar data kita tetap terjaga meski secara manual sekalipun? Iya sih, sekarang ini kan dunia cloud ini kan apa ya, pelan-pelan udah masuk ke dunia IT dan pelan-pelan juga masuk ke dunia OT juga. Sebenarnya kalau saya ngelihat sih lebih ke arah trust sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita misalkan ditaruh di lokal ataupun ditaruh cloud, possibility serangan itu akan selalu ada. Sebenarnya paling bagus kenapa kita nggak menggunakan keduanya gitu. Itu sih sebenarnya apa paling bagusnya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Ada 3 pertanyaan ya, saya satu persatu Pak. Oke, Pak. Sebagaimana suatu malware biasanya menyerang operating system tertentu. Kalau dia dedicated nyerang Linux, apakah semua varian Linux kena dari Red Hat, Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, dan lain-lain? Mengingat kernelnya sama. Nah, balik lagi, ketika malware itu masuknya memasuki sistem kernelnya, semua kernel pasti kena semua. Distro apapun pasti kena. Tapi ketika nanti dia mainnya di sisi aplikasi terhadap OS Linux tertentu, misalkan dia masuk ke Ubuntu, ya hanya di Ubuntu aja. Karena distro di Linux ini kan base-nya yang sama adalah kernelnya itu tadi. Seperti itu sih, Pak. Baik, nomor 2, biasanya malware itu dibuatnya dari bahasa apa, Pak? Mostly C sih, Pak, sebenarnya. Ini nanti malah ini ya. Baik, berikutnya, selama Bapak di SCADA atau kontrol PLC dan lainnya, apakah pernah ketemu yang merusak hardware? Kalau iya, hardware apa yang paling ekstrim yang pernah dirusak? Terima kasih, Pak. Kalau merusak controller sih enggak. Kalau dia mungkin membuat controllernya, karena biasanya sih kalau malware itu nyerangnya di networknya sih Pak. Kalau misalkan networknya udah penuh, nah data antara PLC dengan HMI akan terputus. Biasanya sih larinya ke sana. Jadi lebih ke arah data yang terputus bukan karena hardware-nya yang rusak sih. Biasanya larinya ke sana sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Nanang Triagung. Bagaimana mengantisipasi kemungkinan side channel attack? Juga terkait kemungkinan adanya backdoor yang dibuat penyerang.
Kemungkinan side channel, kemungkinan backdoor. Nah, ini sih. Sebenarnya satu sistem itu bagusnya tidak ada backdoor sih. Tapi terkadang ya implementasinya terkadang banyak vendor juga yang menggunakan backdoor. Ini sebenarnya backdoor tidak selamanya buruk. Kalau misalkan seperti ini, case-nya itu biasanya seperti ini. User password, kemudian user lupa passwordnya. Nah, makanya kita membutuhkan backdoor. Jadi tidak selamanya bahwa backdoor itu adalah jelek, tetapi balik lagi penggunaan backdoor-nya bagaimana. Sebenarnya seperti itu sih, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Indin Hasan. Berdasarkan pengalaman dari rekomendasi update Windows pada ICS tidak disarankan karena bisa mengganggu aplikasi ICS. Karena kestabilan aplikasi ICS kadang-kadang tidak kompatibel dengan update Windows. Oh, ini menambah informasi. Oh ya, ya. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang, izin tanya kembali. Bisakah ransomware mengenkripsi drive yang sudah terenkripsi? Dan apakah ransomware memiliki sistem requirement sendiri pada calon-calon korban? No requirement. Semua aspek diserang. Mungkin separuh dulu, Pak. Ini panjang. Oke. Ini saya jawab dulu yang tadi mengenai update Windows sih, Pak. Gini, mengenai update Windows di dunia kontrol sistem berbeda dengan update Windows di dunia IT. Kalau di dunia IT biasanya laptop kita tinggal klik update, semua akan langsung terkoneksi ke Microsoft. Tetapi kalau update di industrial automation, itu kita harus bekerja sama dengan vendor dari kontrol sistemnya. Misalkan dia kontrol sistem brand A gitu. Nah, brand A ini akan memberikan list Windows update mana sajakah yang diperbolehkan untuk nanti mengupdate dari level 2-nya. Jadi itu tadi, update dari dunia industrial automation dengan IT itu berbeda. Jadi di dunia industrial automation dia mempunyai filter lagi mana yang boleh diupdate dan mana yang tidak. Itu yang mengenai Windows update. Nah, kemudian masalah enkripsi. Kalau saya ngelihatnya sih gini sih, Pak. Kalau sudah mengenkripsi yang dienkrip, jadi misalkan gini, file yang udah dienkrip akan dienkrip lagi. Ya berarti encrypt yang dienkrip. Seperti itu sih. Kalau misalkan sistem requirement sendiri calon, nah itu sih sebenarnya kalau requirement-nya lebih ke arah operating system-nya sih, Pak. Ketika ransomware itu jalan di OS Windows, selama semuanya pakai Windows, dia akan bekerja di operating system itu. Seperti itu sih, Pak Edi. Baik, berikutnya, dapatkah Acronis berkolaborasi dengan program SIM dalam proses monitoring dalam pencegahan ransomware? Terima kasih. Ini SIM sih yang saya tidak tahu nih, singkatannya apa ya? Mungkin ada penjelasan dari Pak Joni Aritonang. Mungkin bisa disampaikan langsung, Pak. Pak Joni, silakan. Kita lanjut saja. Iya, kita skip dulu aja, Pak. Baik, berikutnya ini dari Kaltim. Apakah boleh minta kontak pemateri? Tadi ada kontak email ya di slide-nya kalau nggak salah ya. Ada nggak coba? Ada sih, Pak, yang terakhir. Oke, silakan lihat di halaman terakhir ada kontak email. Silakan dimanfaatkan. Berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Beberapa kontrol sistem untuk proses plan seperti Delta V, Centum dalam era digital ini bisa dikontrol remote dari jauh sehingga rentan ya terhadap cyber attack dalam lingkup plan milik negara, fungsi kedaulatan negara. Peran Yokogawa produk kontrol sistem dalam mengantisipasi ini
Mohon pandangannya. Sebenarnya sih proses remote control ini akan menuju ke sana sih, Pak, sebenarnya. Jadi yang dulu adalah lokal, kita lebih ke arah di control room, terus kemudian ada kemungkinan network udah masuk, kita bisa remote dari jarak jauh. Nah, pasti ada kemungkinan cyber attack. Nah, biasanya dari tiap vendor, saya di Yogawa, kita harus menyediakan dulu sih infrastruktur yang secure itu bagaimana. Dan ini kita pasti diskusi dengan IT sih. Biasanya kita akan duduk dengan IT dari user sendiri itu menggunakan infrastrukturnya bagaimana. Nah, kita bisa ngobrol bareng untuk implementasi security sendiri dari vendor supaya match dengan usernya sih, Pak. Nggak bisa kita langsung, oh nanti harus pakai ini, Pak, sini enggak sih. Kita pasti harus ada diskusi dan kompromi. Baik. Berikutnya dari Pak Dasrianto, ya, izin bertanya bagaimana dengan pemeliharaan dan maintenance dari tool tersebut dan seperti apa juga dengan ketersediaan suku cadang lokal, apakah import dari unit tersebut? Ini maksudnya maintenance dari cyber security sendiri, Pak, ya? Ya mungkin kita batasi di situ aja, Pak. Oh iya, oke, Pak. Gini sih sebenarnya, ketika implementasi cyber security di dunia industrial automation, kita itu berusaha untuk mendesain bahwa sesuatu yang baru ini tidak membebani instrumen dan kontrol, karena biasanya dalam sebuah plan yang berkuasa, yang berperan di proses plan itu bisa kan electrical dan instrumen. Jangan sampai ketika kita mengimplementasikan cyber security, ini malah membebani mereka. Makanya kita harus melakukan treatment-treatment khusus, misalkan backup and recovery. Kita akan memberikan satu SOP, jadi beberapa langkah engineer electrical dan instrumen itu bisa melakukan gitu. Karena background mereka bukan di IT, tetapi bagaimana cara kita mematchkan ini IT ini ke dalam dunia industrial automation sendiri. Pasti ada butuh inilah mengenai proses maintenance itu, dan kalau suku cadang dan ini sekarang ini lokal sudah, software sendiri masih dari luar. Tapi kalau hardware mungkin server dan komputer masih dari luar sih, Pak. Baik, kembali lagi ke Pak Joni Aritonang tadi ya, ini SIM tadi maksudnya sistem informasi manajemen. Mungkin untuk monitoring, ya inilah proses monitoring. Apakah bisa nih Acronis berkolaborasi dengan mungkin apa yang kaitannya dengan apa manajemen informasi dari infrastrukturnya barangkali? Iya, iya. Nah, sebenarnya gini, setiap software yang diimplementasikan itu terkadang mereka punya, kalau teknikalnya sih mereka akan punya apa ya, application program interface itu difungsikan supaya software dari third party itu bisa terkoneksi dengan software yang ada jalan sekarang. Jadi misalkan kita mau melakukan software SIM ini tadi, jadi data apa aja yang kita butuhkan, kita bisa request dengan software tersebut dan kita bisa menampilkan ke software yang kita miliki, di antaranya si SIMS. Beberapa kali sih kita juga integrasi dengan software yang dimiliki IT dari usernya sendiri, Pak, implementasi di lapangannya. Baik, dari Pak Pandu Santoso lagi. Untuk dedicated line, nah, perlu ada pertimbangan penggunaannya menyangkut pada kedaulatan negara. Perlu dipertimbangkan plan yang milik negara dan aturan main menggunakan dedicated line. Bagaimana ini pandangan dari Pak Novian? Iya, ini sebenarnya dedicated LAN sama apa public LAN ya, atau cloud ya. Karena biasanya kalau cloud itu kita nggak tahu itu servernya ada di mana, entah di negara kita atau di negara mana sih. Biasanya user yang mempertanyakan seperti itu. Kadang-kadang beberapa perusahaan BUMN mereka strict banget bahwa data itu harus ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, concernnya paling di situ sih, Pak. Kalau hubungannya sama dedicated line itu pasti dalam negeri sih.
Ya, mungkin kalau dedicated line jalur komunikasinya gimana? Dedicated line khusus untuk aplikasi ya katakan remote monitoring dan seterusnya ini yang centralized ini. Oke. Implementasinya biasanya kalau dedicated LAN kita kerjasama sih Pak dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan dedicated LAN, di antaranya sih ada Telkom, kemudian Icon Plus, kemudian apa, Indosat, XL. Ketika mereka punya dedicated LAN, biasanya kan lebih ke arah lokasinya ada di mana. Nah, vendor third party itu punya LAN nggak di daerah tersebut. Biasanya itu sih lebih ke arah sana sih Pak. Baik, berikutnya Pak Andri Adrian. Masukan, setelah VPN ada layer berikutnya, jump host. Biasanya tidak diizinkan remote langsung perangkat di dalam. Ya, itu salah satu implementasinya layer berikutnya lah. VPN itu masih jalur umumnya lah, nanti untuk security-nya bisa ada layer lagi di belakang VPN tersebut, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Novi. Izin bertanya Pak, adakah perbedaan antara firewall untuk IT dan firewall untuk ICS? Bisa dijelaskan perbedaannya? Terima kasih Pak. Fire IT dan Fire ICS secara fungsi sebenarnya sama, tapi perbedaannya lebih ke arah dari materialnya sih sebenarnya. Di ICS mungkin grade-nya yang rugged, jadi mungkin ketika suhu yang lebih ekstrim, misalkan dari suhu 20 atau 30 derajat sampai 70 derajat, sedangkan IT biasanya ditaruh di satu tempat yang mereka sudah ada kondisi AC yang 25 derajat. Secara fungsi teknikal sama, tetapi lebih ke arah materialnya yang berbeda. Itu sih, Pak. Baik, berikutnya Pak Joni Aritonang. Ya, izin tanya kembali terkait permasalahan ransomware ini. Kita sepakat bahwa hal tersebut tentunya sangat merugikan. Strategi seperti terkait pengamanan data, apakah dengan metode hybrid backup yang membagi sistem backup antara on-premise dan cloud ini apakah bisa optimal? Kemudian mengenai security awareness dan lainnya, apakah di BISNet Jayo ada sistem monitoring terkait malicious activity yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal dalam rangka review? Oke, mengenai pertama hybrid backup. Maksudnya hybrid backup ini berarti ada di cloud dan ada di premise, Pak ya? Iya. Sebenarnya gini sih, kita melakukan backup itu sebagai kontingensi ketika sesuatu terjadi. Jadi backup itu digunakan sebagai apa ya, eksekusi terakhir lah dari apa sistem pertahanan kita. Ketika sistem pertahanan kita di depan udah kalang kabut, ya udah kita balik lagi, kita akan restore lagi datanya. Jadi kalau misalkan itu jadi metode, ya salah satu metode kita yang terakhir sebenarnya sih Pak itu. Dan kalau misalkan itu di hybrid, ada cloud dan ada premise, ya itu lebih bagus lagi sih, karena cloud kita bisa akses di mana aja, sedangkan premise kita terpaku pada satu daerah tertentu. Ya kalau misalkan di hybrid itu lebih bagus lagi. Kemudian BISNet Geo, ini karena saya nggak begitu tahu sih Pak sebenarnya bisnis Geo ini sistem monitoringnya bagaimana, jadi saya tidak bisa memberikan masukan sih. Baik, berikutnya dari Pak Nanang Triagung. Sejauh mana efektivitas dan peran regulasi standar keamanan siber yang ada di Indonesia? Peran strategis BSSN dalam pengamanan dan perlindungan data pribadi publik sejauh ini seperti apa? Oke. Nah, balik lagi yang pertanyaan seperti pertanyaan nomor 1 sih Pak. Setahu saya bahwa BSN Badan Sandi Negara ini lebih ke arah ke keamanan tetapi di dunia IT. Saya belum pernah membaca atau informasi yang BSSN ini akan masuk ke dunia OT gitu. Jadi sebenarnya ini ada dunia antara IT dan OT sini. Nah, makanya ini yang
ketika dunia IT, setahu saya BSNN udah punya standar, tetapi yang belum ini di dunia OT-nya ini sih Pak, yang saya belum tahu informasinya. Baik, kalau begitu ini tadi pertanyaan terakhir di chatbox ya. Waktu masih agak banyak, tapi karena ini bulan puasa, Ya. mungkin kita akhiri agak lebih cepat. Ini maaf. Ya. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi kami ucapkan pada Pak Novian Kristanto yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak juga. Terima kasih pada Pak Ildiansyah sudah menyampaikan safety moment. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara besok sore ya tentang peralatan instrumentasi dan kontrol di perusahaan pupuk dan petrokimia. Bagi yang tertarik silahkan bergabung di jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi, Pak Novian. Terima kasih Pak Edi, Pak Novian. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Edi dan Pak Helgi. Pak Edi, Pak Novian. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak terima Novian. kasih, Terima kasih semuanya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Izin live Pak Edi ya. Ya, Pak, kita tutup ya. Mohon maaf.